Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Hasnahiriah dengan NIM E2010678 asal Universitas Juanda Bogor yang saat ini sedang mengikuti pertukaran mahasiswa di Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan sedikitnya mereview kembali materi Hukum Administrasi Negara pada pertemuan kelima pada Kamis 14 Oktober 2021 dengan dosen pengampu yaitu Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dan Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Pada pertemuan kali ini telah dibahas mengenai norma hukum yang dapat dibedakan dari daya lakunya yang dibagi menjadi dua, yaitu diantaranya yang pertama ada norma hukum yang berlaku terus-menerus atau Dauerhaftig, adalah norma hukum yang berlakunya tidak dibatasi oleh waktu, jadi dapat berlaku kapan saja secara terus-menerus sampai peraturan itu dicabut atau diganti dengan peraturan yang baru. Contohnya yaitu dalam undang-undang yang berbunyi agar seseorang tidak merusak lingkungan di sekitarnya. Ini berlaku terus-menerus atau Dauerhaftig. Yang kedua ada norma hukum yang berlaku sekali-kali atau Einmalig. Adalah norma hukum yang berlaku hanya satu kali saja dan setelah itu selesai. Jadi sifatnya hanya menetapkan saja sehingga dengan adanya penetapan itu norma hukum tersebut selesai. Contohnya ialah penetapan bagi seseorang untuk membangun rumah atau izin IMB. Kemudian ada norma hukum yang dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama ada norma hukum tunggal, yakni suatu norma hukum yang berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh suatu norma hukum lainnya. Jadi isinya hanya merupakan suatu suruhan atau dasolen tentang bagaimana seseorang hendaknya bertindak atau bertingkah laku. Contohnya yaitu hendaknya engkau berperi kemanusiaan dan lain seterusnya. Yang kedua ada norma hukum berpasangan, adalah norma hukum yang terdiri atas dua norma hukum, yaitu norma hukum primer dan norma hukum sekunder. Yang ketiga ada norma hukum primer. Norma hukum primer ini ialah norma hukum yang berisi aturan atau patokan bagaimana cara seseorang harus berperilaku di dalam masyarakat. Norma hukum ini juga merupakan dasolen dan biasanya dirumuskan dengan contoh kalimat hendaknya engkau tidak mencuri. Yang keempat ada norma hukum sekunder. Ialah norma hukum yang berisi tata cara penanggulangannya apabila norma hukum primer itu tidak dipenuhi atau tidak dipatuhi. Norma hukum sekunder ini memberikan pedoman bagi para penegak hukum untuk bertindak apabila suatu norma hukum primer itu tidak dipatuhi, dan norma hukum sekunder ini mengandung sanksi bagi seseorang yang tidak memenuhi suatu ketentuan dalam norma hukum primer, dan biasanya dirumuskan dalam kalimat hendaknya engkau yang mencuri dihukum. Kemudian ada pula peraturan perundang-undangan. Peraturan merupakan hukum in abstracto atau general norm, sifatnya mengikat umum atau berlaku umum, dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum atau general. Kemudian secara teoritis, istilah perundang-undangan atau legislation with giving mempunyai dua pengertian, yaitu yang pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau peraturan negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Yang kedua ada perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Kemudian ada pula peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama ada peraturan perundang-undangan bersifat umum atau konferensif. Yang kedua ada peraturan perundang-undangan bersifat universal, ia dapat diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Yang ketiga, ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri, percantuman klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali. Dalam penjelasan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat TUN baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang juga mengikat umum.
Kemudian berdasarkan kualifikasi norma hukum di atas, peraturan perundang-undangan itu bersifat umum abstrak, dicirikan oleh unsur-unsur. Yang pertama ada waktu, kedua ada tempat, yang ketiga ada orang, dan yang keempat ada fakta hukum. Dalam negara kesejahteraan, tugas pemerintah diantaranya yang pertama ada melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh DPR. Yang kedua ada menyelenggarakan kepentingan umum atau kesejahteraan sosial. Yang ketiga ada turut campur tangan dalam kehidupan masyarakat dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum. Dan yang keempat ada membuat dan menggunakan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada pula kewenangan legislasi. Pemerintahan atau administrasi negara ada dua macam, yaitu yang pertama kewenangan legislasi yang mandiri, dalam arti hanya dibuat oleh pemerintah tanpa keterlibatan DPR. Dan yang terakhir ada kewenangan legislasi kolegial, artinya dibuat bersama-sama pihak lain atau DPR atau DPRD, secara formal disebut undang-undang atau peraturan daerah. Sekian review materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.